saya Fatia Tuzakia. Saya Dini Haulaini. Saya Ellen Aulia Alexandra. Saya Aura Aulia Sabila. Saya Anissa Masya Jessica. Saya Tira Prilia. Saya Aifah Hanifah. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan membuat video edukasi mengenai APD, alat pelindung diri. Stay tune. Teman-teman tahu nggak sih kenapa sih kita harus menggunakan APD? Kenapa? Jadi APD itu penting untuk kita gunakan karena kita akan berhadapan dengan radiasi yang jadi fungsinya adalah untuk mengurangi paparan radiasi. Nah, radiasi sendiri itu banyak memiliki efek samping seperti katakan bisa menyebabkan iritasi pada kulit hingga seperti terbakar, bahkan bisa menyebabkan kanker. Oleh karena itu, penggunaan APD amat sangat penting, apalagi bagi para petugas radiasi yang terus-menerus akan terkena radiasi baik secara primer ataupun sekunder. Baik, di sini ada apron. Apron biasanya memiliki ketebalan timbal 0,25 hingga 0,5 mm dan dia berfungsi untuk melindungi organ yang tertutup seperti organ vital yaitu mame, organ reproduksi wanita yaitu ovarium, organ reproduksi pria yaitu gonad. Ia digunakan saat pemeriksaan radiologi, digunakan oleh petugas radiologi hingga pendamping pasien. Jadi ini adalah kacamata Penny. Kacamata ini biasanya digunakan oleh dokter radiologi atau radiografer untuk pemeriksaan CT atau fluoroskopi. Kacamata ini memiliki ketebalan 0,25 sampai 0,75 mm PB. Kacamata PB ini berfungsi untuk melindungi mata dari radiasi hambur sinar X serta mengurangi risiko katarak pada mata karena mata merupakan organ yang sensitif terhadap radiasi sinar X. Nah, kalau ini namanya thermal dosimeter atau TLD. TLD bukan merupakan alat pelindung diri, tetapi alat untuk mengukur dosis radiasi yang diterima oleh radiografer selama bekerja. TLD ini biasanya dipakai hingga 3 bulan dan akhirnya dikumpulkan ke bapeten untuk dinilai dosis yang mereka terima. Selanjutnya ada pelindung tiroid. Pelindung tiroid berfungsi untuk melindungi kelenjar tiroid yang sensitif terhadap radiasi. Biasanya digunakan pada saat pemeriksaan fluoroskopi dan intervensi. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai sarung PB. Nah, aku sarung tangan kanan dan dia sarung tangan kiri. Nah, sarung tangan PB sendiri adalah sarung tangan yang digunakan untuk meredam radiasi dari paparan radiasi saat pemeriksaan. Bisa paparan radiasi sekunder ataupun primer. Nah, ketebalan dari PB-nya sendiri itu kisaran antara 0,35 hingga 0,5 mm. Pelindung diri selanjutnya ini ada namanya PB shielding. Dia adalah pelindung portable yang bisa kita bawa kemana-mana. PB shielding ini juga dilengkapi dengan kaca yang telah dilapisi dengan PB. Gunanya adalah untuk radiografer melihat kesiapan pasien di atas meja. Terus juga PB shielding ini dilapisi dengan PB timbal dengan ketebalan rata-rata itu 2 mm. Nah, fungsinya secara umum itu untuk melindungi radiografer dan juga pendamping dari pasien dari radiasi hambur. Selanjutnya ada gonad shield dan ovarium shield. Jadi untuk gonad shield ada ukuran S untuk pediatrik atau bayi, ukuran L untuk anak kecil, ukuran L untuk dewasa, dan ukuran XL untuk dewasa besar. Jadi gonad shield itu fungsinya untuk mencegah kerusakan genetik atau efek stokastik di sel sperma dan jaringan testis itu sangat sensitif terhadap radiasi atau radiasi sensitif. Pelindung ini meminimalkan resiko mutasi genetik yang berpotensi diturunkan ke keturunannya di masa depan. Untuk ketebalan PB atau timbalnya itu 1 mm. Untuk ovarium shield ini timbalnya juga sama 1 mm dan fungsinya itu untuk melindungi sel telur atau oosit. Sel telur bersifat permanen dan sangat sensitif terhadap radiasi, sama halnya dengan gonad shield. Jadi pelindung ini meminimalkan risiko kerusakan genetik pada sel telur yang dapat berdampak pada kesehatan turunan dan rahim.